Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Arul Kader. Dan di konten kali ini saya masih akan membahas soal wasit yang ini nih. Wasit Ahmad Al-Kaf. Wasit berasal dari Oman, yaitu Timur Tengah. Oke, jadi wasit ini ditunjuk langsung dari AFC untuk memimpin jalannya pertandingan Indonesia versus Bahrain yang berlangsung pada hari kemarin, yaitu tanggal 10 Oktober 2024 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3 atau Round 3. Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya kan, Indonesia lawan Bahrain, kenapa wasitnya diambil atau ditunjuk dari AFC itu wasit dari Oman? Sedangkan yang kita tahu Bahrain dan Oman ini masih serumput atau satu federasi, walaupun wasit ini tidak dari negara Bahrain, tapi itu masih satu rumput gitu. Ibaratnya masih kayak Indonesia sama Malaysia atau Indonesia sama Singapura, itu masih satu federasi yang sama atau satu rumput lah kayak gitu. Nah, setelah saya telusuri, saya tadi baca-baca postingan, buka-buka YouTube juga, dan saya menemukan salah satu postingan yang di-upload oleh beberapa channel, termasuk channel-channel besar ya, channel-channel seperti Hattrick, Gal, sama Garuda Space kalau nggak salah. Itu yang dikutip dari channel itu, yang dimana terungkap bahwa Presiden AFC, namanya siapa nih? Saya lupa lagi nama Presiden AFC-nya ini. Presiden AFC itu berasal dari bentar gue cari dulu Presiden AFC. Nah, Presiden AFC sekarang yang itu nama Salman bin Ibrahim Al Khalifa itu berasal dari negara Bahrain gitu. Jadi dia lahir di Bahrain, dan ya kita sih nggak menuduh ya. Kita kan berprasangka aja dengan apa yang terjadi di pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain semalam itu. Apa yang terjadi dengan jelas kita saksikan bersama-sama ya, yang nonton. Bagaimana ada tindak-tindak unsur-unsur kesengajaan dari wasit untuk berpihak atau berat sebelah ke tim tuan rumah, yaitu Bahrain gitu. Sampai dari awal pertandingan aja udah mulai terlihat itu dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia, diving yang dilakukan oleh Bahrain dianggap sebuah pelanggaran. Terus sebaliknya juga, ketika Indonesia yang mendapatkan sentuhan atau tackle atau dorongan dari timnas dari Bahrain, itu harus menunggu yang keras dulu gitu. Sedangkan Bahrain kesenggol dikit aja guling 45 meter itu udah langsung ditiup pelanggaran itu. Dan kita bisa juga lihat waktu gol pertama itu tendangan sepak keras dari pemain Bahrain itu memang masuk. Cuma kan kalau memang wasitnya profesional itu pasti dicek VAR dulu, karena itu bola masuk kena tiang dalam terus mantul lagi keluar ya kan. Itu saya juga melihat gol pertama dari Bahrain itu, saya berpikir gol itu nggak masuk gitu. Setelah kurang dari 1 menit saya lihat lah, kok ini pemain Bahrain rayain gitu, apakah masuk? Dan saya lihat di replaynya emang bola itu masuk gitu, tapi nggak dilakukan check in VAR, langsung disahkan oleh wasit gitu. Nah, terus gol balasan Indonesia penyama kedudukan 1-1 itu dari Haji Ragnar Oratmangun, itu jelas sekali tidak dalam posisi offside, tapi itu dalam posisi onside gitu. Karena emang masih ada satu pemain Bahrain, pemain terakhir sebelum kiper, ada tepat di belakang, posisinya di belakang Ragnar gitu. Nah, tapi masih dilakukan check in VAR selama kurang lebih 3 menit gitu, lama banget. Mencari-cari kesalahan gitu, atau mungkin menduga handsball atau posisi offside.
Saya juga kurang mengerti dengan otak wasit semalam, dan akhirnya emang tidak ada kesalahan dan gol itu murni dan disahkan oleh wasit. Oke, untuk gol yang abis itu Indonesia balas kan, babak kedua masuk, Indonesia cetak gol dari Rafael Strike yang sangat indah, placing dari Rafael Strike, saya akui memang mantap. 2-1 Indonesia berbalik unggul, memimpin berjalannya pertandingan. Terus gol yang kontroversial ini dari Bahrain, yaitu gol penyama kedudukan 2-2, itu langsung disahkan gitu tanpa dilakukan cek in VAR, padahal kan itu posisinya yang pertama waktu udah habis, udah lewat 3 menit gitu dari masa injury time yang diberikan 6 menit. Terus yang kedua, kenapa nggak dilakukan check in VAR dulu? Itu kan berpotensi offside, itu kalau kita lihat itu berpotensi offside dalam posisi si pemain Bahrain ini yang cetak gol ini, itu berpotensi offside. Si wasit nggak melakukan check in VAR, langsung menunjuk atau mensahkan gol tersebut gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih wasit seperti ini bisa memimpin jalannya pertandingan sekelas kualifikasi Piala Dunia round 3 atau round 3? Nah, yang seperti saya singgung tadi, ternyata ini ditunjuk langsung dari AFC ya, AFC, dan ternyata presiden AFC itu adalah orang Bahrain atau orang yang lahir di Bahrain. Ya mungkin dia juga nggak mau tanah kelahirannya itu kalah gitu dengan Indonesia. Jadi ya kita bukan nggak kita sebenarnya Indonesia nggak kalah sih. Indonesia bisa curi 1 poin di kandang Bahrain, itu udah lumayan, udah maksimal gitu. Karena kan cuma yang kita sayangkan itu 3 poin di depan mata itu harus sirna karena dirampok oleh wasit gitu, dirampok oleh wasit ini yang botak ini. Gue setelah kejadian semalam ini, si wasit kontroversi ini, gue sekarang tuh lihat-lihat orang botak naik naik tensi emosi, serasa mau naik pitam. Emosi cok gue kalau lihat-lihat orang botak kayak gini nih, emosi banget. Jadi seperti itulah guys, kemungkinan dari AFC itu ya kita tahu sendirilah orang-orang AFC itu kayak gimana. Dan ketambahan kota di Asia jadi 8 ya, 8 8 setengah 8 setengahnya playoff ya. Jadi jadi 8 lolos sampai kualifikasi 4 ya. Ah. Oh ya. Jadi 8-8-nya lolos dari dari kualifikasi sampai kualifikasi 4, 3 dan 4. Nah, 1,5-nya ini di playoff gitu. Jadi kayak ya Olimpik kemarin lah, Olimpik Paris kemarin Indonesia lawan Guinea di playoff itu. Kayak gitulah. Jadi kota yang diberikan FIFA ke jatah itu ditambah dari 4 ya, 4 atau 5 sih kemarin, 4 4 setengah, 4 dari 4 jadi 8,5 kalau nggak salah ya, koreksi aja kalau salah, silahkan koreksi di kolom komentar kalau salah. Jadi 8,5 kotanya, dan 8,5 ini ya si AFC ini memanfaatkan bukan orang-orang, sorry, negara-negara dari Timur Tengah gitu ya. Kalian tau lah negara-negara di Timur Tengah ya, kita nggak bisa pungkiri soal kekuatan non teknisnya itu gimana gitu kan, kita nggak bisa pungkiri kalau soal itu, dan itu emang udah jelas terjadi, itu emang udah nyata. Dan kita bisa ambil satu contoh dari Piala Asia kemarin yang U23, di mana Indonesia melawan, yang diselenggarakan di Qatar, di mana Indonesia melawan Qatar, itu juga menjadi suatu hal yang viral karena wasitnya yang benar-benar udah nampak banget, udah menonjol banget memihak ke tim tuan rumah Qatar. Nah, setelah itu di playoff lawan Guinea, itu Indonesia seharusnya bisa menang melawan Guinea, karena Guinea itu ya emang kalau secara skill teknik Guinea tuh kalah di bawah Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang komentar, Indonesia kalau kalah sering nyalain wasit, bukan gitu guys. Jadi kita
nggak bakal menyalahkan wasit kalau emang wasit itu fair dalam memimpin jalannya pertandingan gitu. Contoh aja waktu kita kalah sama Irak. Irak kemarin di kualifikasi round 2. Kita masih sisa 2 pertandingan terakhir, yaitu kita lawan Irak sama lawan Filipina. Nah, kita di GBK di kandang kita sendiri kita kalah sama Irak gitu. Kalah 2-0. Kita kalah 2-0 sama Irak. Tapi kita nggak ada supporter Indonesia menyalahkan wasit atau lain sebagainya atau menyerang wasit, nggak ada, karena emang wasitnya fair. Dan ya oke, it's okay kalau kita kalah, kalau wasit fair kita kalah, oh it's okay lah, ya kita akuin kita kalah gitu. Tapi kalau kita kalah, jangan kan kalah kayak semalam aja kita draw bermain, main tandang kita draw, terus kayak kejadian semalam itu kemenangan sudah di depan mata, istilahnya itu dirampok atau dirampas oleh wasit atau pihak-pihak yang berwenang dalam pertandingan itu rasanya sakit, guys. Jadi kita bukan karena kita menyalahkan wasit karena sebagai untuk mengkambing hitamkan wasit, enggak. Tapi kalian bisa lihat aja sendiri highlight pertandingan kemarin, semalam itu Indonesia versus Bahrain. Kalian lihat sendiri, kalian nonton highlightnya dengan jelas dan kalian nilai sendiri. Kalau emang kita sebagai supporter Indonesia itu menyalahkan atau mengkambing hitamkan wasit dalam Indonesia gagal meraih kemenangan yang nyaris tinggal hitungan beberapa detik lagi gitu. Nanti kalian nonton aja highlightnya dan kalian nilai sendirilah kayak gimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan semalam. Oke guys, jadi sampai di sini aja dulu konten saya kali ini, dan kita bakal bertemu di konten selanjutnya. Dan jangan lupa kita dukung Indonesia di tanggal 15. Indonesia akan tandang ke China, Tiongkok, dan semoga saya berharap dan berdoa semoga Indonesia bisa meraih 3 poin maksimal di kandang China, walaupun itu tidak mudah, tapi kita lihat juga faktor-faktor non teknisnya di sana, karena yang saya dengar juga infonya wasit yang akan memimpin tuh tetap dari wasit dari Timur Tengah juga, guys. Jadi ya, tapi kita ini kan lawan China ya, jadi kita ya berharap aja semoga wasit ini bisa menjalankan amanah dan menjalankan kerjanya sesuai SOP yang berlaku, guys, sesuai sumpah wasit mereka gitu. Jadi kita harus tetap dukung dan ingat, di grup C ini round 3 grup C yang belum terkalahkan hanya ada 2 tim, yaitu Jepang sang pemuncak klasemen dan Indonesia. Indonesia 3 kali main 3 kali seri, belum pernah kalah dan belum pernah menang. Jadi itu menjadi satu kansi tersendiri atau satu poin tersendiri yang bisa kita jadikan pegangan untuk lebih memompa atau membakar atau membangkitkan kepercayaan diri pemain untuk melakoni partai tandang melawan China. Oke, kita saksikan bersama-sama pertandingan Indonesia melawan China di tanggal 15 nanti. Dan saya berdoa semoga tidak ada lagi faktor-faktor non teknis yang bisa merugikan timnas Indonesia, pemain, ofisial, manajer, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga wasitnya benar ya. Itu aja sih harapan gue. Karena kalau mau bilang gue berharap Indonesia main bagus, Indonesia pasti main bagus. Saya yakin Indonesia pasti main bagus, 1000% Indonesia pasti bermain bagus. Yang saya takutkan bukan permainan Indonesia yang tidak bagus, tapi yang saya takutkan ini wasitnya yang tidak sportif atau tidak fair play. Itu aja sih, guys. Oke, akhir kata dari video ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.